Iya. Kakak ngerasa nggak sih kalau di usia 30-an ini adalah usia yang aneh gitu? Oh, sebagai orang yang berumur 30-an akhir. Kenapa aneh? Kenapa aneh? Ini berdasarkan pengalaman pribadiku sih, terlepas dari cocok atau enggak ke orang-orang ya. Menginjak kepala 3 itu memang kita tuh dihadapkan dengan ragam tuntutan apa segala macam lah ya. Betul. Tidak hanya tuntutan dari orang lain, tapi kayak diri kita pun kayak nge-pressure diri kita biar wah aku harus sukses apa segala macam gitu. Tapi di sisi lain ada suatu keanehan yang aku rasakan. Lepas dari adanya pressure atau tidak itu kayak anehnya ini agak sulit sih dideskripsikan Kak. Kayak kita itu ada capeknya, ada pasrahnya, ada nyerahnya, ada ya udah deh jalan aja gitu. Capek, pasrah, nyerah tuh mirip ya? Kayak menyerah gitu nggak sih? Gitu. Iya ya mirip-mirip. Kita ya adalah jalan aja lah ya. Gitu. Walaupun ya itu lagi kembali lagi kayak ada rasa capeknya, pasrah nyerah itu ada gitu. Benar. Beda sama di usia 20-an yang kayak kita tuh ya udah gaskan gitu. Walaupun capek ya. Walaupun dibilang kan quarter life crisis usia 20-an ya. Tapi usia 30 itu kayak aneh aja gitu. Aneh apakah ini kitanya sebagai manusia yang aneh atau memang hidup kita yang sekarang itu yang aneh, tapi sebenarnya udah aneh pada dasarnya hidup ini, cuma kita baru ngeh nih di usia segini gitu. Iya sih ya. Menurut kakak gimana pengalamannya kakak di sepanjang jalan. Kepala 3 ini gimana? Kepalanya ada 3 ada. Ya sih mirip-mirip, cuman memang mungkin waktu umur 20 itu karena masih tergolong muda ya, ngelihatnya kayak banyak tenaga aja sih. Kayak kalau sering kita ngambil keputusan pendek di umur 20-an dan langsung kita jalanin itu kayak semua orang hampir melakukan hal itu. Kayaknya tanpa ada pertimbangan yang matang. Kesini yuk gas, ngelakuin ini yuk gas gitu kan ya. Dan memang di umur 30 ini polanya berubah karena mungkin kayaknya pertama energi dan tanggung jawab yang berbeda kayaknya sih. Apalagi kita sadar kalau banyak hal yang sebenarnya yang dulu nggak kita ketahui sekarang kita udah mulai ketahui. Banyak pertimbangan sehingga mungkin hal itu mempengaruhi tindakan. Beda sih kayak umur 20-an yang dimana kita energi masih banyak, temenan masih sama orang-orang bujang lah ya, yang dimana kerjaannya bingung, nongkrong, jalan-jalan, jadi pengaruh juga lingkungan mensupport hal itu sih. Tapi kalau umur 30 setelah melewati 25 quarter life crisis, sepertinya orang-orang itu sudah lebih mengenal apa yang harus diambil. Satu sisi mereka juga tenaganya juga sudah mulai berkurang, banyak pertimbangan, ngegasnya jadi nggak terlalu kencang kayak dulu. Jadi sebenarnya di aku sendiri ngerasa kayak susu gitu loh. Dalam artian usia di kepala 3 ini secara biologis kita itu sudah dinyatakan dewasa. Betul. Ya. Cuma itu kayak ada di persimpangan, orang-orang selalu menyebut di usia 20-an itu yang persimpangan, padahal di usia kepala 3 sih aku ngerasanya persimpangannya ya. Sangat terasa sekali muda dan menuanya. Makanya ini aku sebut kayak kok aneh ya di usia segini ya gitu. Benar. Iya sih. Apa ya mungkin ya? Apa mungkin karena kita udah tahu banyak ya? Bisa jadi. Dibanding umur 20-an. Nah, anggap kita buat sebuah pengandaian umur 20 itu kan ibaratnya kita baru aja masuk ke fase transisi ya, masuk dari dunia sebelumnya yang mengikuti aturan sekolah sampai kuliah tuh, ini pertama kalinya kita masuk ke dunia yang bebas. Kita bekerja, walaupun kita tahu orang kuliah juga ada yang bekerja, tapi ini kayak momen kita punya free will-nya 100% nih gitu. Jadi semangat untuk menjalankan itu jadinya berapi-api nih, kayak yuk kita lakukan ini, nggak ada ruginya nih gitu. Kemudian menjalankan keinginan bebas itu juga masih maksimal. Di umur 30 kalau kita lihat memang banyak dari kita yang udah melewati fase-fase sebelumnya, pemikirannya akhirnya berakumulasi di pikiran, mungkin ada yang menikah juga, kemudian tanggung jawabnya pasti nambah,
cukup berhati-hati sih. Okay. Cukup berhati-hati untuk membuat suatu keputusan baru sih. Iya, iya mungkin sih. Itu yang akhirnya terasa aneh ya, karena sebelumnya kita punya free will itu dan kita bisa gaspol. Betul. Usia segini tuh kita sebenarnya masih punya free will, cuma dengan bertanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab. Dan kayaknya kita juga sudah mulai ngerasa kalau situasi eksternal di luar dari kondisi kita itu juga berpengaruh sih. Berarti memang ada impact-nya kan itu. Ada. Maksudnya ada kaitannya kan. Benar. Pernah soalnya saya ngobrol sama orang tua di umur 30-an mereka di zaman itu mereka masih produktif karena memang dipengaruhi kondisi luar yang memang sama lah konteksnya. Intinya kalau orang bekerja keras di masa itu berhasil nih gitu. Ya anggaplah kalau sekarang kita di zaman sekarang indis ekonomi ya. Orang udah capek-capek kerja, kemudian nilai duit juga nggak seberapa karena inflasi lagi gitu. Jadi kayak semangat tuh ada, cuman kena kenyataan tuh kayak orang jadi aduh. Iya. Jalanin lah ya, kayak gitu loh. Jadi aneh ya, itu adalah bisa jadi kita compare sama tetua kita sebelumnya gitu di usia yang sama, mereka tuh sudah jadi apa, dalam tanda kutip, sedangkan kita di kepala 3 ini tak jadi apa-apa. Iya benar. Pernah kan ngeliat milenial sama Gen Z gitu. Iya. Gen Z umur 17-an, 20-an sudah menikah. Kemudian ada yang pamer perutnya kembung, perutnya hamil. Gitu. Sedangkan milenial masih kayak main-main lah gitu. Iya. Kalau orang mikir kan, dewasa masih seperti anak kecil. Iya, masih kayak anak. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang beda, kayaknya itu kayak fasenya sudah berdamai aja sih. Udahlah, dulu juga dipaksa nggak boleh bisa bermain-main, nggak boleh bermain-main lebih banyak. Ketika udah dewasa, susah juga gitu. Mungkin itu juga ngaruh nggak sih, Mik? Iya, bisa jadi keanehan itu ya. Karena pertama kita juga ada compare sama gen sebelumnya, gen setelahnya gitu. Benar. Yang usianya berbeda dengan kita gitu. Di sisi lain sebagai manusianya sih mungkin kesadaran kita lebih terlatih gitu ya. Betul. Untuk melihat diri kita sebagai manusia itu, ternyata ini dalam fase-fase bertanggung jawab sih gitu. Cuma ya tetap aja sih kepala 3 itu aneh. Iya. Tapi ngerasa nggak sih kalau misalkan orang kepala 3 di satu tempat itu efeknya akan beda kalau dia pergi ke tempat yang lain. Contohnya kayak kita di Indonesia nih. Kalau misalkan kita di negara maju misalkan yang memang lebih terjamin kondisinya, semangatnya juga akan beda. Kultur berpengaruh ya? Iya, kultur pengaruh juga sih. Sama kayak gini, kayak di Jepang itu kan. Kalian tahu sih, kalau saya baca dari riset-riset, orang Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi tuh. Karena emang kulturnya seperti itu. Tapi ketika mereka muda, mereka dipaksa untuk bisa masuk universitas, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ketika mereka sudah masuk ke konsep perkantoran yang mereka selalu inginkan, awalnya semangat juga. Tapi ketika menemui stagnansi, akhirnya mereka lama-lama menjadi kayak menyerah juga gitu. Walaupun mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tetap bisa buat mereka hidup gitu sih. Mungkin kayak negara-negara paling bahagia di dunia itu kayak apa ya contohnya? Negara paling bahagia apa sih? Negara paling bahagia? Swedia ya. Iya kayak Swedia. Swedia Denmark itu pokoknya. Justru momen-momen untuk mereka melakukan sesuatu tuh malah ngelewatin umur 30 semangatnya. Sampai tua bahkan. Karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan itu tetap bisa membuat mereka bahagia gitu sih. Berarti setelah usia itu ya, 30 juga mereka struggle mungkin ya? Pasti sih struggle. Ya kalau kita bandingkan dengan tetua kita zaman dulu, umur 20-an aja mereka jadi sesuatu kan. Bisa membeli banyak hal. Karena bayangin aja, kita bisa beli apa gitu. Akhirnya kita jatuhnya beli kopi. Buat membahagiakan diri. Memutar perekonomian negara. Bener. Terus ada yang datang misalkan, kamu beli kopi berapa sehari? Beli kopi 2 gitu. Satu kopi 20.000, 40.000. Hitung-hitungan. Kamu sadar nggak kalau kamu beli kopi sekian, itu kalau kamu tabung bisa beli rumah gitu. Oh iya gitu. Terus saya nanya nih sama yang nanya kan, mbaknya ngopi gitu.
Enggak, mana rumahnya? Iya juga kan gitu ya. Iya, iya. Jadi ada banyak faktor sih kenapa pada akhirnya di umur 30-an tuh kita kayak dalam tanda kutip merasa menyerah. Iya, iya, iya. Dan yang terbaru juga waktu saya ngobrol sama teman-teman saya yang masih muda, Gen Z sih, teman-teman kampus kan ini ya, teman-teman kampus di kelas, di umur 20-an ini mereka sudah mengalami lebih cepat dari yang kita alami sekarang loh. Merasa kayak nggak ada harapan gitu. Kayaknya berat banget hidup. Padahal umurnya mereka kalau kuliah kan 20-an kan. Iya. Nah, di umur 20-an tuh kita kan masih kencang-kencangnya. Iya, gitu. masih kencang-kencangnya. Tapi realita tuh membuat mereka tuh kayak sadar kalau ternyata hidup tuh kayak gini, perlu nggak aku berjuang lebih keras gitu. Lebih awal ya mereka merasakan fase itu ya. Benar. Tapi bukan berarti kita yang milenial ini lebih lambat juga kan? Enggak. Bahkan kan kalau saya coba pikirin lagi, mungkin yang kita alami di umur 30 ini kalau bagi ketua-ketua kita tuh mereka baru mengalaminya di umur 40-50. Oh iya. Iya masuk akal sih. Jadi fasenya tuh lebih cepat mundurnya. Lebih cepat majunya dari 50 ke 30 ke 20-an. Iya. Anak-anak, bukan anak-anak ya, orang Gen Z ini. Ya mereka merasakan apa yang kita rasakan di kepala 3 ini di usia mereka yang kepala 2 kan. Dan khawatirnya nanti gen-gen alpha tuh justru lebih dulu ngerasainnya belasan. Iya. Itu kan. Buktinya udah ada yang bikin bisnis ya. Oh iya ya. 100 juta pertamamu di umur 8 tahun. Anjay. Bisa gitu ya? Iya. Tapi apa yang Kak Yuda sarankan ke kita yang 30-an awal lah ya, sudah merasakan keanehan ini, karena kan Kak Yuda sudah melewati beberapa tahun sampai di 30-an akhir. Masih kok 30-an? Akhir. Orang-orang di kepala 3 ini yang merasa aneh ini, kayak ada rasa tersesatnya gitu, atau mempertanyakan diri, aku ini sebenarnya mau ngapain sih, padahal usiaku ini udah segini gitu. Ya sih. Saran nih. Mika nanya sama orang salah. Kan berdasarkan pengalaman sudah boleh. melalui sekian tahun dari 30 awal menuju 30 akhir. Pasti ada insight yang didapat sepanjang usia itu. Ya sih, kalau saya ngelihatnya nikmatin sih prosesnya. Dalam artian tidak usah dilawan. Mungkin kenapa konsep ideal itu muncul kan karena dibentuk sama keadaan ya, situasi yang buat orang tuh harusnya seperti ini, seperti itu. Ketika tidak mencapai itu, image-nya katanya gagal. Iya. Itu nggak usah diikutin sih perkataan itu. Cuek aja gitu ya. Cuek aja. Karena yang bisa ngerasain kan pribadi kita masing-masing tuh. Ada yang merasa terpacu untuk menjalankan versi ideal mereka, silakan. Ada yang perlu berhenti sejenak untuk sekedar diam lalu mendengarkan isi hati di luar Indomaret maupun Alfamart sambil megang kopi Goldan. Iya. Boleh gitu. Ada yang bingung, kayak merasa tersesat, kemudian aku cuma pengen A, cuma pengen B, silahkan juga gitu sih. Karena itu kan dipengaruhi sama selain kondisi mental seorang, pengalaman dari masa lalu juga gitu sih. Nggak bisa itu disamakan satu sama lain sih. Yang penting apapun yang dilakukan tuh harus dalam kondisi sadar sih. Iya. Dan tidak melanggar nilai norma hukum yang berlaku di masyarakat ya. Kayak diam-diam merampok bank jangan. Kayak itu, atau diam-diam jamret atau jangan. Tapi dalam kondisi sadar ini maksudnya ya anggaplah kayak, aduh aku mau ngelamun nih di minimarket, ngelamun aja gitu. Karena setidaknya ketika ada orang yang takutnya mencoba untuk masuk ke kondisi kita yang sedang fluktuatif itu, kita punya penjagaan yang lebih kuat. Iya. Apapun yang kita lakukan sebenarnya kan itu berawal dari keputusan kita ya Kak ya. Benar. Dan keputusan itu kita udah timbang-timbang melakukan apapun itu. Terus kita udah tahu impactnya ataupun dampaknya apa gitu dulu ya. Benar. Kalau misalnya itu selagi masih positif buat kita, tidak mengganggu sekitar. Benar. Kan aja dengan percaya diri gitu ya. Iya.
ngelamun pun nggak masalah kok. Kalau saya juga ketika saya lagi tersesat, saya pilih tidur, mending tidur. Benar. Iya. Karena ngapain aja? Kalau ngapain juga kalau kita mempertahankan. Memaksa gitu ya. Terus ketemu jawabannya sekarang. Oh enggak, susah juga kan gitu. Mending tidur, bangun. Karena satu yang saya percaya itu pasti ditolong sama waktu sih. Waktu pasti akan menyembuhkan. Pasti kelewat aja tuh hari gitu kan ya. Misal mau lagi sedih aja, mau lagi ke pantai pas weekdays, pantai aja, beli lumpia, nongkrong, beli lumpia aja gitu. Iya. Satu hari terlewat, ujiannya terlewat, besok ada ujian baru. Tapi nggak setiap hari ujiannya gitu ya. Itu sih, tantangannya di situ sih gitu ya. Tapi bisa aja tuh beda ya kalau orang lain ya. Kalau versiku sih itu. Iya. Mungkin kalau ketemu sama motivator, kamu tidur, bayi baru tidur sih. Lu itu kalau nggak punya kripto, kan ada yang ngomong gitu. Ada. Ya bisa diikuti ya manapun itu gitu kan. Selagi itu masih selaras dengan jiwa kita masing-masing, itu oke gitu kan. Satu hal yang bagus sih aku ngelihatnya kalau kita bisa berhenti lalu merasakan hal itu proses pendewasaan misalnya. Kayak ada sesuatu kita bilangnya apa ya, kekuatan makhluk atau apa itu kayak bisa membuat kita kayak ayo diam dulu gitu. Kita berpikir dulu gitu. Itu kayaknya lebih bagus sih. Iya, dan rata-rata di usia kepala 3 ini sih terjadi hal itu. Betul. Maka dari itu tetap semangat pokoknya. Siapapun yang sedang struggling, di umur berapapun bisa kepala 3, bisa kepala 2. Ada yang belasan juga kan gitu ya. Oh iya, Semangat. Wow. Banyak sekali yang nonton 1, 2. Semangat bagi yang sedang berjuang.